Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai audit atas akun piutang usaha. Dalam pembahasan ini kita akan memulai dari apa definisi dan jenis-jenis piutang, kemudian bagaimana akuntansi untuk piutang usaha, dan bagaimana prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengaudit akun piutang usaha tersebut. Piutang adalah klaim atau hak tuntutan kepada pihak lain yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai pada masa yang akan datang. Jenis-jenis piutang secara umum dalam laporan keuangan itu ada dua, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari transaksi penjualan kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang berasal dari transaksi selain penjualan. Kita mengenal pula ada istilah piutang wesel. Yang dimaksud dengan wesel adalah suatu surat yang berisi kesanggupan dari suatu pihak untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang tertentu pada jangka waktu tertentu dengan ataupun tanpa tingkat suku bunga tertentu. Piutang wesel ini bisa masuk ke dalam kelompok piutang usaha ataupun masuk ke dalam kelompok piutang lain-lain tergantung kepada substansi dari transaksi timbulnya wesel tersebut. Penyajian piutang di neraca atau laporan posisi keuangan adalah menjadi bagian dari aset dan dikelompokkan berdasarkan jangka waktu jatuh tempo piutang tersebut. Seperti sudah kita ketahui bahwa aset dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Suatu piutang akan dicatat sebagai bagian dari aset lancar apabila piutang tersebut mempunyai jangka waktu jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan suatu piutang akan dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar apabila piutang tersebut mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang di atas 1 tahun. Apabila suatu piutang jangka panjang lebih dari 1 tahun mempunyai jangka waktu jatuh tempo secara bertahap, maka piutang tersebut harus dibagi menjadi dua, di mana bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun dikelompokkan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan sisanya yang akan jatuh tempo di atas 1 tahun akan dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar. Piutang harus dipisahkan penyajiannya menjadi dua pihak kepada siapa piutang tersebut, yaitu piutang kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan kepada pihak ketiga. Pemisahan tersebut bisa dilakukan di neraca atau laporan posisi keuangan ataupun dipisahkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kita menggunakan istilah pihak berelasi, artinya adalah entitas tersebut menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berasal dari konvergensi IFRS. Sedangkan apabila digunakan istilah pihak yang mempunyai hubungan istimewa, itu adalah istilah yang digunakan apabila entitas tersebut menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Siapa saja pihak berelasi bisa kita lihat di PSAK nomor 7, dan siapa saja pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa kita bisa lihatnya ada di SAK etap bab 28. Kebijakan akuntansi piutang.
Masalah utama dalam kebijakan akuntansi untuk piutang adalah mengenai pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah terkait dengan waktu atau timing kapan piutang tersebut akan dicatat oleh suatu entitas, dan pengukuran adalah mengenai nominal atau value berapa piutang tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan suatu entitas. Pengukuran dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengukuran awal saat pertama kali dicatat berapa nominalnya, dan pengukuran selanjutnya berapa yang akan dicatat dalam laporan keuangan yang minimal harus dievaluasi setiap akhir periode laporan keuangan. Pengakuan piutang suatu entitas akan dilakukan pada saat secara substansi entitas tersebut telah mempunyai klaim atau hak untuk menerima sejumlah uang di masa mendatang dari pihak yang lainnya. Sedangkan pengukuran awal dari piutang adalah disajikan sesuai dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah harga kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam kondisi situasi yang normal. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya, piutang akan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi dengan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi untuk menyesuaikan dengan prinsip time value of money, karena nilai mata uang itu akan berbeda antara saat ini dengan saat nanti. Kemudian rugi penurunan nilai untuk mengakomodir prinsip bahwa piutang harus dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai yang akan dapat ditagih. Rugi penurunan nilai dapat terjadi apabila nilai tercatat suatu aset atau piutang tersebut melebihi jumlah yang akan dapat diperoleh kembali. Jadi misalkan suatu entitas mencatat ada aset 10 juta, kemudian setelah dilakukan estimasi oleh manajemen, ditentukan bahwa dari jumlah 10 juta tersebut hanya akan dapat ditagih sejumlah 8 juta. Maka pada saat tersebut telah terjadi rugi penurunan nilai sejumlah 2 juta, dan 2 juta tersebut harus dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Penurunan nilai dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang sudah diragukan kolektibilitasnya dan minimal harus dievaluasi oleh manajemen pada setiap akhir periode pelaporan. Rugi penurunan nilai ini akan dihapuskan pada saat piutang tersebut ditentukan sudah betul-betul tidak akan bisa ditagih lagi. Jika pada suatu saat setelahnya ada pemulihan atau pembayaran kembali atas piutang yang sudah dilakukan penurunan nilai tersebut, maka pemulihannya tersebut akan diakui sebagai pendapatan pada tahun berjalan. Penurunan nilai piutang. Menurut SAK Etap, penurunan nilai dibentuk sebesar estimasi kerugian piutang yang tidak dapat ditagih, yang ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada cash flow, kemampuan membayar dari pelanggan, dan ada atau tidaknya agunan yang dikuasai oleh suatu entitas. Jadi manajemen pada setiap akhir periode laporan keuangan harus melakukan penilaian dengan memperhatikan hal-hal tersebut atas pelanggannya,
boleh dilakukan secara individu atas masing-masing pelanggan atau akan dilakukan secara berkelompok, secara keseluruhan, atau dibagi lagi menjadi beberapa segmen tertentu tergantung kepada pertimbangan dan estimasi yang terbaik oleh manajemen. Kemudian menurut SAK yang ada dalam PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, basis dari penurunan nilai ada dua, yaitu individu dan kolektif. Yang harus pertama kali dilakukan adalah dengan basis individu. Dalam basis individu ini, manajemen harus melakukan evaluasi atau penilaian atas kemungkinan adanya penurunan nilai terhadap masing-masing pelanggannya. Apabila tidak bisa dilakukan secara individu, maka sisanya baru lari ke alternatif yang kedua, yaitu akan dilakukan penilaian secara kolektif. Penilaian secara kolektif ini bisa dilakukan tergantung kepada pertimbangan dan estimasi terbaik dari manajemen. Mungkin bisa dilakukan berdasarkan kepada segmen usaha, kemudian dengan wilayah dari pelanggan tersebut, atau dengan kolektif dari kelompok-kelompok yang lainnya, tergantung kepada pertimbangan dari manajemen. Model penurunan nilai yang ada dalam PSAK 71 ini adalah berdasarkan kepada kerugian ekspektasian atau expected loss. Dalam model expected loss ini, informasi penurunan nilai yang dicakup atau rumusnya harus memperhitungkan tiga masalah, yaitu mengenai kejadian di masa yang lalu, kondisi sekarang, dan perakiraan terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Kejadian di masa lalu adalah terkait dengan kondisi yang telah terjadi di masa yang lalu. Misalnya, manajemen akan mengumpulkan dan membuat analisa mengenai data atas history payment pelanggannya selama beberapa tahun yang lalu yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat estimasi kerugian penurunan nilai tahun ini. Misalnya data atas history payment pelanggannya pada awal tahun dibuat aging schedule atau analisa atas umur piutang yang sudah jatuh tempo. Diketahui bahwa untuk piutang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1-30 hari adalah sebesar 20%. Kemudian dari 20% ini akan diikuti ke bulan selanjutnya. Berapa persen yang akan menjadi jatuh tempo dalam waktu 31 sampai 60 hari. Katakanlah sisanya 10%. Kemudian sisa 10% ini akan diikuti lagi untuk periode selanjutnya. Berapa yang akan masuk ke dalam kelompok piutang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 61 sampai 90 hari. Begitu seterusnya sampai dengan piutang tersebut habis atau lunas, atau piutang tersebut diputuskan oleh manajemen menjadi piutang yang tidak tertagih. Katakanlah sampai dengan akhir tahun, dari jumlah awal 20% itu tadi, sebanyak 1% ditentukan oleh manajemen menjadi piutang yang tidak tertagih, maka 1% itu akan dijadikan sebagai dasar untuk menilai berapa rugi penurunan nilai yang akan terjadi atau akan dibebankan di tahun ini. Jadi 1% dikalikan dengan total piutang itu yang akan menjadi cadangan atas rugi penurunan nilai di tahun berjalan. Kemudian untuk kondisi yang sekarang adalah terkait dengan kondisi saat ini dari pelanggan maupun
kondisi saat ini dari perekonomian secara global. Misalnya terkait dengan kondisi keuangan, kondisi bisnis, ataupun pertimbangan dari kondisi lainnya dari masing-masing pelanggan atau kelompok bisnis secara menyeluruh, atau kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara maupun situasi global pada saat ini yang diestimasikan akan berpengaruh terhadap kualitas piutang suatu entitas. Kemudian perakiraan kondisi ekonomi di masa depan. Ini adalah terkait dengan situasi perekonomian, keuangan, dan dunia usaha, baik itu nasional maupun global di masa yang akan datang, yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap rugi penurunan nilai piutang suatu entitas. Hal ini untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Karena tidak ada hal yang pasti di masa yang akan datang kecuali adalah ketidakpastian tersebut. Jadi dalam hal ini manajemen harus menilai dan membuat estimasi kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, kondisi perekonomian atau kondisi stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya, yang kemungkinan akan berdampak kepada kolektibilitas piutang atau akan mempengaruhi rugi atas penurunan nilai piutang suatu entitas. Jadi kurang tepat apabila manajemen mengatakan bahwa tidak ada kerugian penurunan nilai piutang. Karena yang perlu diingat adalah tidak ada sesuatu yang pasti di masa yang akan datang kecuali ketidakpastian tersebut. Sekarang kita masuk pada topik bahasan mengenai audit atas akun piutang usaha. Dalam melakukan pengujian terhadap akun piutang usaha, dikenal ada dua macam pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian adalah pengujian atas pengendalian internal klien atas siklus pendapatan, pengakuan piutang, sampai dengan penagihan dan pembayaran piutangnya. Karena piutang usaha ini adalah piutang yang berasal dari transaksi penjualan kredit, maka ketika melakukan pengujian pengendalian adalah dijadikan satu ketika kita melakukan pengujian pengendalian terhadap siklus pendapatan. Tahap pengujian pengendalian biasanya dilakukan pada tahap audit planning yang bertujuan untuk antara lain menentukan risiko audit, menentukan tingkat materialitas, kemudian juga untuk menyusun prosedur audit yang akan dilakukan, dan juga untuk menentukan seberapa luas pengujian substantif yang akan dilakukan atas akun piutang usaha ini. Sedangkan pengujian substantif adalah pengujian atas transaksi dan saldo piutang secara rinci. Pada pengujian substantif ini biasanya dilakukan pada tahap audit di lapangan atau yang lebih dikenal dengan istilah fieldwork. Pengujian pengendalian. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh auditor sebelum melakukan pengujian pengendalian adalah melakukan pemahaman terhadap klien yang akan diauditnya. Pemahaman ini harus dilakukan secara memadai untuk semua siklus transaksi utama yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satunya adalah mengenai siklus transaksi pendapatan. Dalam melakukan pemahaman terhadap siklus pendapatan ini, auditor harus memahami jenis usaha dan transaksi pendapatan utamanya.
apa dan bagaimana resiko dan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut, dan metode penjualannya. Bagaimana alur transaksi dan pencatatan akuntansinya terkait dengan data atau dokumen yang digunakan dalam pencatatan akuntansi tersebut, maupun catatan atau laporan yang akan dihasilkan sebagai output dari proses akuntansinya. Serta auditor harus melakukan pemahaman mengenai pengendalian internal yang ada dalam siklus pendapatan ini. Akun-akun yang terkait dengan siklus pendapatan ini adalah penjualan atau pendapatan, piutang usaha dan proses penagihannya, kemudian penurunan nilai dan penghapusan piutang. Dalam melakukan pemahaman ini, setelah memahami melalui flowchart transaksi atau SOP yang ada di perusahaan, auditor bisa melakukan walkthrough, yaitu mengikuti seluruh alur transaksi atas siklus ini dari awal sampai dengan selesai, dan kemudian melakukan test of control atau TOC atas seluruh proses terkait dengan siklus pendapatan untuk memastikan bahwa pemahaman yang diperoleh adalah sesuai dengan kenyataan yang ada di jalankannya. Kemudian auditor akan menguji efektivitas atas pengendalian internal tersebut berdasarkan pada walkthrough dan TOC yang sudah dilakukan, serta melakukan penilaian atas kelemahan-kelemahan yang ada untuk menentukan tingkat resiko dalam audit yang akan dijalankan. Apakah itu risikonya termasuk high, medium, atau low. Tujuan dari pengujian pengendalian ini antara lain adalah untuk menentukan luas pengujian dan sampel pengujian secara substantif yang akan dilakukan yang disusun dalam suatu audit prosedur atau audit program. Pengujian substantif. Dalam melakukan pengujian substantif, auditor akan melakukan pengujian terhadap transaksi dan saldo sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam audit program atau audit prosedur yang telah disusun sebelumnya dalam tahap audit planning. Dalam audit program tersebut juga sudah ditentukan berapa jumlah sampel yang akan diambil untuk diperiksa, termasuk juga metode pemilihan sampel tersebut. Apakah akan menggunakan pemilihan dengan metode statistik atau non-statistik, ataupun dengan model metode yang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh mengenai audit prosedur dalam pengujian substantif. Yang pertama dan wajib untuk dilakukan adalah untuk cek atas saldo laporan keuangan. Antara lain, 1. Membandingkan saldo awal dengan saldo akhir tahun sebelumnya, yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen itu sudah nyambung dari periode sebelumnya. Yang kedua, membandingkan saldo yang tercatat di laporan keuangan dengan saldo yang tercatat di neraca saldo atau trial balance, kemudian dengan saldo yang ada di GL, buku pembantu atau daftar piutang dan rincian detailnya. Jika terdapat perbedaan antara saldo-saldo tersebut, kita minta rekonsiliasi kepada klien di mana penyebab perbedaan tersebut. Kemudian contoh yang lain mengenai prosedur substantif adalah analytical procedure. Analytical procedure adalah membandingkan beberapa data sebagai analisa awal untuk dijadikan sebagai dasar analisa dan pemeriksaan selanjutnya. Analytical procedure yang bisa dilakukan dalam pengujian substantif piutang usaha banyak macamnya.
Misalnya, analisa mengenai kenaikan atau penurunan piutang usaha dan penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemudian analisa mengenai tingkat perputaran piutang, analisa mengenai aging schedule, analisa mengenai penyisian piutang usaha. Dalam melakukan analisa, kita harus melakukan perbandingan dengan periode yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa kita melakukan analytical procedure hanya untuk tahun berjalan saja. Misalnya apabila setelah kita lakukan analisa terhadap kenaikan piutang usaha dan piutang penjualan, kita akan menghitung berapa sih perputaran piutang yang ada di tahun berjalan. Katakanlah apabila hasilnya perputaran piutang itu lebih banyak daripada perputaran piutang di tahun sebelumnya, kita akan menggunakan analisa lanjutan, yaitu untuk aging schedule, untuk menilai bagaimana kolektibilitas atas piutang-piutang tersebut ke depannya. Mengirimkan surat konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang merupakan surat dari manajemen klien atau auditi yang menanyakan kepada para pelanggannya atas saldo piutang yang tercatat pada tanggal laporan keuangan dan meminta jawaban dari pelanggannya tersebut untuk dikirimkan langsung ke alamat auditornya. Bentuk konfirmasi piutang ada 3, yaitu konfirmasi positif, negatif, dan blank confirmation atau konfirmasi kosong. Konfirmasi positif adalah surat konfirmasi yang kita memerlukan balasan dari pelanggannya, baik jawabannya itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan saldo yang dikonfirmasi. Sedangkan konfirmasi negatif adalah surat konfirmasi yang kita meminta balasan dari para pelanggan hanya jika jawabannya tidak sesuai dengan saldo yang dikonfirmasi, dan kita meminta berapa saldo yang tercatat di pembukuan pelanggan tersebut. Blank confirmation adalah surat konfirmasi yang tidak mencantumkan saldo yang dikonfirmasi dan meminta pelanggan untuk mengisi saldonya sesuai dengan catatan mereka. Jadi kita tidak memberikan informasi berapa saldo yang kita catat dalam pembukuan di laporan keuangan audit tersebut. Kapan saat kita memberikan konfirmasi positif, negatif, atau blank confirmation adalah tergantung pada pertimbangan dari auditor, mana yang lebih efektif untuk dilakukan dengan jenis-jenis konfirmasi tersebut. Pada praktek umumnya yang paling banyak dilakukan adalah untuk konfirmasi positif. Sedangkan konfirmasi negatif biasanya diberikan untuk piutang yang jumlahnya sangat banyak tapi dengan nominal yang kecil-kecil. Jadi kita hanya akan meminta jawaban dari pelanggan-pelanggannya apabila jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dicatat di laporan keuangan auditi. Sedangkan blank confirmation ini sangat jarang digunakan dalam praktek, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan digunakan dengan beberapa pertimbangan tertentu. Misalnya apabila auditi juga tidak yakin dengan berapa jumlah saldo yang ada di laporan keuangannya. Jika hasil jawaban atas konfirmasi positif itu berbeda dengan yang ada di pencatatan klien, ataupun juga konfirmasi negatif yang saldonya berbeda atas jawabannya, maka auditor akan meminta kepada klien untuk melakukan rekonsiliasi atas perbedaan-perbedaan tersebut. Hasil dari rekonsiliasi itu wajib untuk diperiksa oleh auditor dengan memeriksa kepada dokumen-dokumen penyebab perbedaan tersebut.
Subsequent receive atau penerimaan setelah tanggal neraca. Karena konfirmasi piutang memerlukan waktu untuk menerima balasan dari para pelanggannya, maka auditor akan melakukan alternatif prosedur, yaitu subsequent receive. Subsequent receive yaitu pengujian atas penerimaan kas atau bank atas pembayaran piutang setelah tanggal neraca untuk piutang yang outstanding pada tanggal neraca. Jadi misalnya kita memeriksa laporan keuangan per 31 Desember 2018, maka kita akan memeriksa penerimaan yang ada di buku kas atau buku bank atau rekening bank untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan saat kita melakukan pemeriksaan di lapangan atau yang masih dalam cakupan subsequent event. Alternatif selanjutnya, apabila subsequent receive tersebut belum ketahuan pembayarannya atau belum lunas, maka auditor akan melakukan prosedur vouching atau penelusuran dari catatan yang ada ke bukti-bukti transaksi. Ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalam laporan keuangan adalah sesuai dengan eksistensi dan sesuai dengan kejadian atau transaksi yang bersumber kepada dokumen-dokumen yang valid. Penelusuran dari bukti transaksi ke catatan. Ini adalah kebalikan dari prosedur vouching. Kalau vouching adalah pemeriksaan dari catatan ke bukti-bukti, sedangkan yang penelusuran ini adalah dari bukti-bukti ke pencatatan di laporan keuangannya. Pengujian secara acak dari dokumen dasar ke pencatatannya dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang seharusnya sudah tercatat di laporan keuangan atau di buku besarnya. Jadi ini adalah untuk memenuhi asersi atas completeness atau asersi kelengkapan. Cut off atau pisah batas merupakan pengujian atas pisah batas pengakuan transaksi penjualan dan piutang usaha sesuai dengan periode yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan. Dalam melakukan pengujian cut-off ini, kita mesti mengetahui dan memahami jenis perusahaan auditi, bagaimana model pencatatannya, bagaimana model transaksinya, dan bagaimana standar akuntansi atas pengakuan piutang dan pendapatan tersebut. Ambil contoh untuk perusahaan yang menjual barang, biasanya pengujian atas cut-off ini dilakukan dengan mengambil beberapa periode sebelum dan setelah tanggal neraca. Misalnya kita ambil dokumen sumber atas penjualan dan pengiriman barang selama 1 atau 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kemudian dari sampel 1 atau 2 minggu itu tadi, kita akan memeriksa ke dalam buku besar periode berjalan. Semestinya untuk periode yang sebelum tanggal neraca itu sudah tercatat di dalam buku besar tahun berjalan. Sedangkan untuk data-data setelah tanggal neraca itu belum tercatat di buku besar tahun berjalan. Apabila ada yang tidak sesuai, maka harus kita periksa apa penyebab perbedaannya dan kita diskusikan dengan manajemen untuk melihat substansi dari transaksi tersebut, apakah harus sudah diakui sebagai penjualan di tahun berjalan atau tidak. Analisa kolektibilitas merupakan pengujian atas penyajian saldo piutang neto yang akan tertagih. Karena prinsip dari piutang usaha adalah dia harus dicantumkan dengan jumlah yang akan bisa
direalisasikan atau bisa ditagih. Prosedur ini bisa dilakukan melalui banyak hal, misalnya diskusi dengan manajemen atas penilaian masing-masing pelanggan, analisa aging schedule atau analisa umur piutang dari para pelanggannya, dan kondisi perekonomian saat ini yang mungkin akan mempengaruhi kolektibilitas dari piutang tersebut. Forex test atau pengujian atas saldo dengan mata uang asing. Pengujian ini akan dilakukan apabila piutang tersebut adalah dengan transaksi dalam mata uang asing. Apabila ada piutang yang dalam mata uang asing, maka dalam pembukuan di akhir tahun, dia harus menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Bisa menggunakan kurs tengah BI, kurs pajak, atau kurs yang lainnya, sepanjang itu digunakan secara konsisten setiap periodenya. Selisih antara saldo yang tercatat dengan kurs akhir tersebut dengan saldo yang dicatat dalam laporan keuangan harus diakui sebagai beban atau pendapatan selisih kurs pada tahun berjalan. Review atas penyajian laporan keuangan. Tujuan dari review ini adalah untuk memastikan bahwa penyajian laporan keuangan untuk akun piutang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diadopsi oleh perusahaan tersebut. Tujuan audit atas akun piutang usaha. Maksud dan tujuan utama dari audit umum atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dianut oleh entitas tersebut. Tujuan dari audit atas akun piutang usaha ini adalah untuk memastikan bahwa piutang usaha sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dianut tersebut dan tidak ada kesalahan penyajian secara material atau salah saji yang melebihi batas materialitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini adalah contoh audit program untuk pengujian substantif atas akun piutang usaha. Audit program ini disusun pada tahap audit planning setelah auditor melakukan pengujian pengendalian, penaksiran risiko, dan penentuan luas ruang lingkup atas piutang usaha yang akan dilakukan dalam pengujian substantif. Di sini untuk tabel yang di atas bisa dilihat itu adalah tujuan audit untuk memenuhi dan menguji asersi apa saja. Sedangkan untuk tabel yang kedua adalah program audit yang disusun. Kemudian ada referensi, itu akan diisi dengan mengacu kepada audit indeks yang ada di kertas kerja selanjutnya dan oleh siapa yang melakukan pengujian tersebut. Berikut ini akan kami berikan beberapa contoh bentuk kertas kerja dalam pengujian substantif atas akun piutang usaha. Ini adalah contoh bentuk kertas kerja untuk top schedule akun piutang usahanya. Bagian atas berisi informasi mengenai identitas kantor akuntan publik, identitas mengenai nama klien, tahun buku, dan nama akunnya, kemudian identitas mengenai pemeriksa dan siapa yang mereview, kapan tanggalnya, dan audit indeksnya. Kemudian untuk tabel di bawahnya berisi mengenai nama akun, saldo akun yang ada di laporan keuangan yang diperiksa. Kanannya adalah kolom untuk mengisi jurnal koreksi apabila
diketemukan selama pemeriksaan, dan kanannya adalah saldo audited setelah adanya jurnal koreksi tersebut. Sebelah kanannya akan ditampilkan saldo audited tahun sebelumnya. Untuk bawahnya, notes boleh diisi dengan catatan-catatan yang dianggap penting untuk dokumentasi working paper ini. Kemudian di bawahnya untuk workdown itu adalah diisi dengan prosedur apa saja yang sudah dilakukan dengan mengacu kepada kertas kerja berikutnya, dan di workdown ini akan diberi indeks merefer kepada kertas kerja pemeriksaannya. Di bawahnya ada tick mark mengenai kode-kode atas pemeriksaan yang sudah dilakukan, misalnya sudah melakukan pengecekan ke GL, diberi tick mark sebagai berikut. Dan yang paling penting, paling bawah adalah conclusion yang berisi kesimpulan mengenai kewajaran atas akun piutang usaha ini. Ini adalah contoh kertas kerja untuk penentuan sampling. Tabel yang paling atas adalah tabel mengenai besaran koefisien atas risiko yang sudah ditentukan sebelumnya. Apakah itu risikonya low, medium, atau high, koefisiennya terdapat pada tabel tersebut. Kemudian tabel kolom di bawahnya adalah berisi mengenai risk factor sebagai pengali koefisien di atasnya. Kemudian tabel di bawahnya lagi adalah berisi mengenai informasi mengenai performance materiality. Katakanlah ini diambil contoh 1 miliar, kemudian setelah dibagi dengan faktor risikonya, ketemulah tolerable error atau TE-nya sebesar 625 juta. Kemudian data-data di bawahnya adalah mengenai jumlah populasi atas akun piutang usaha secara nominal adalah 8 miliar. Kemudian nilai yang di atas materialitas itu ada 3 transaksi atau 3 pelanggan dengan total nilai sejumlah 3,8 M, dan data di bawahnya adalah jumlah transaksi atau jumlah akun pelanggan yang memenuhi kategori key others item atau transaksi yang menurut auditor itu adalah diragukan. Itu ada 500 juta dengan jumlah transaksi sebesar 2 transaksi atau 2 pelanggan, sehingga sisa yang akan dilakukan pengujian secara acak samplingnya adalah sejumlah 3,7 M. Nah, dari 3,7 M itu kita lihat sampel size yang ada di bawahnya. Setelah dilakukan rumus dengan pengali risk factor dan sebagainya, maka akan ketemu bahwa auditor akan mengambil sampling secara acak sebanyak 6 transaksi atau 6 pelanggan, sehingga total sampling yang akan diambil untuk akun piutang usaha ini adalah 11 transaksi atau 11 pelanggan, di mana 6-nya secara acak, 3 adalah saldo pelanggan yang melebihi tingkat materialitas, dan 2 pelanggan yang transaksinya menarik perhatian untuk kita periksa atau kita ragukan. Ini adalah contoh bentuk konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang positif yang berisi permintaan konfirmasi kepada pelanggan yang ditandatangani oleh direktur dari auditi dan meminta balasannya langsung ditujukan kepada auditor. Untuk bagian bawahnya adalah kolom yang akan diisi oleh
pelanggan yang dikonfirmasi, dia akan mengisi di kolom A apabila jawabannya sesuai, dan dia akan mengisi angka yang lain di kolom B apabila jawabannya tidak sesuai dengan nilai yang dikonfirmasi. Berikut ini adalah contoh untuk kertas kerja atas confirmation control atau untuk meringkas konfirmasi yang sudah dikirimkan kepada pelanggan. Untuk bagian atas berisi informasi mengenai kantor akuntan publik, si pembuat, si yang mereview kertas kerja, tanggalnya, dan audit indeksnya. Kemudian atas sebelah kiri adalah informasi mengenai kliennya. Tabel-tabel untuk di bawahnya adalah memuat informasi mengenai nama pelanggan yang dikonfirmasi siapa saja, kapan konfirmasi tersebut dikirim, berapa nilai yang dikonfirmasi sesuai dengan yang ada di laporan keuangan, dan sebelah kanannya adalah hasil dari balasan konfirmasinya, tanggal berapa pengembaliannya, berapa nominal jawaban dari pelanggannya, dan paling kanan adalah selisihnya, apakah ada selisih antara nilai yang dikonfirmasi dengan balasannya. Apabila terdapat selisih atas hasil konfirmasi ini, maka kita akan meminta kepada klien untuk melakukan rekonsiliasi atas selisihnya. Auditor wajib untuk mereview kembali hasil konfirmasi tersebut untuk menentukan berapa angka yang seharusnya tercatat di dalam laporan keuangan. Ini adalah contoh untuk kertas kerja subsequent receipt atas akun piutang usaha. Bagian atas berisi informasi mengenai klien, tahun buku, nama akun, dan titelnya. Bagian kanan atas berisi informasi mengenai identitas kantor akuntan publik, nama pemeriksa, nama reviewer, dan tanggalnya, serta audit indeksnya. Kemudian tabel di bawah berisi informasi mengenai data piutang outstanding pada tanggal 31 Desember 2018 yang kita periksa, terdiri dari siapa saja nama pelanggannya, kemudian nomor invoice-nya yang mana, dan total outstanding-nya berapa. Kemudian tabel di kanannya adalah hasil pemeriksaan subsequent receipt-nya. Berapa jumlah yang dibayar atas piutang tersebut pada tahun 2019, kapan pembayarannya, melalui bank apa, nilai nominalnya, dan sisanya masih ada berapa. Apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai antara jumlah outstanding dengan uang yang diterima, bisa jadi itu adalah pembayaran sebagian atau memang ada kesalahan pencatatan ketika mencatat piutang, atau mungkin ada diskon selanjutnya dan sebagainya. Hal ini harus dikomunikasikan kepada klien mengapa terjadi selisih atas pembayaran tersebut. Ini adalah contoh kertas kerja untuk analisa mengenai perputaran piutang. Bagian atas berisi dengan identitas kantor akuntan publik dan pembuat kertas kerjanya, juga identitas mengenai nama kliennya, tahun buku, nama akun, dan jenis pengujiannya. Yang kolom bawahnya adalah berisi informasi mengenai data penjualan dan piutang untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Dari rumus tersebut bisa kita peroleh informasi bahwa rata-rata piutang akan dapat tertagih dalam waktu 70 hari, sedangkan pada tahun sebelumnya rata-rata piutang akan tertagih dalam waktu 48 hari. Dengan hasil analisa ini, auditor akan menindaklanjuti dengan analisa
dan pengujian lanjutan untuk memastikan apakah memang semua pelanggan itu mengalami penambahan waktu untuk kolektibilitasnya atau hanya untuk satu atau dua pelanggan saja. Jadi auditor akan menindaklanjuti dengan analisa kepada aging schedule atau analisa umur piutang untuk menilai mengenai kolektibilitas atas piutang usaha ini. Ini adalah contoh bentuk kertas kerja vouching atau penelusuran ke dokumen transaksi. Jadi yang bagian atas berisi informasi mengenai klien dan informasi mengenai kantor akuntan publik beserta auditor dan reviewernya. Kemudian tabel yang bawah itu berisi data mengenai nama pelanggan dan nominal yang tercatat di laporan keuangan melalui GL. Pengujian di tabel sampingnya adalah berisi mengenai dokumen-dokumen transaksi yang kita telusuri atau yang kita periksa, meliputi invoice, dokumen kontrak, dokumen PO, dokumen delivery order, dan sebagainya. Di situ semua datanya kita cantumkan, termasuk kita melakukan pengujian atas perhitungan matematikalnya. Kemudian yang bawahnya lagi sebagai catatan adalah ringkasan dari hasil pengujian terhadap akun piutang usaha. Misalnya di situ adalah total piutang usaha yang tercatat di laporan keuangan adalah 21,8 miliar. Kita mengirimkan surat konfirmasi sejumlah 15,4 miliar atau 70%-nya. Dari jumlah tersebut, konfirmasi yang kembali dan jawabannya sesuai adalah 7,1 M atau 32%. Konfirmasi yang jawabannya tidak sesuai dan sudah dilakukan rekonsiliasi dan sudah selesai hasilnya itu adalah 1,650 M atau 8%. Kemudian hasil subsequent receive yang kita lakukan adalah 3,450 M atau 16%, dan vouching yang kita lakukan adalah 1,2 M atau 6%, sehingga total evidence atau bukti-bukti yang kita peroleh untuk mendukung akun piutang usaha ini adalah sejumlah 13,4 M atau 62%. Ini adalah contoh kertas kerja untuk pengujian cut-off atau pisah batas untuk piutang dan penjualan. Jadi karena ini satu siklus dan saling berkaitan, maka pengujiannya dijadikan satu. Untuk bagian atas berisi identitas klien dan kantor akuntan publiknya. Kemudian tabel di bawahnya itu berisi mengenai data pelanggan dari klien tersebut beserta dengan dokumen delivery atau pengirimannya atau BAST-nya. Di situ bisa dilihat bahwa dokumen yang diambil adalah data kapan pengirimannya, nomor delivery-nya, kuantitinya, tujuannya, dan estimasi waktu sampai ke tempat tujuannya berapa lama. Karena ini akan berkaitan dengan kemungkinan akan adanya jeda waktu antara pengakuan saat pengiriman dengan pengakuan penjualan, dan bisa kemungkinan akan ada good in transit atau barang dalam perjalanan. Dari sini kita ambil untuk pengujian cut-off ini adalah 2 minggu setelah tanggal neraca dan 2 minggu sebelum tanggal neraca. Setelah dilakukan pendataan atas dokumen-dokumen pengiriman dan sebagainya, kita akan mencocokkan data tersebut apakah sudah tercatat di GL atau belum. Semestinya untuk data-data 2 minggu setelah tanggal neraca itu belum tercatat di GL.
Dan untuk cut off yang ending 2018 atau 2 minggu sebelum tanggal neraca, itu mestinya semuanya sudah tercatat di GL. Jika ada yang tidak sesuai dengan pencatatannya, misalnya untuk pengiriman tahun 2018 tapi belum tercatat di GL, maka kita harus melakukan rekonsiliasi dan diskusi dengan manajemen mengapa hal ini belum dicatat. Kita akan kembali ke substansi bagaimana kebijakan akuntansi untuk pengakuan penjualan dan piutang untuk menentukan pisah batas yang tepat pada periode tersebut. Ini adalah contoh kertas kerja untuk pengujian forex test atau penyajian saldo piutang yang dalam mata uang asing. Bagian atas berisi identitas klien dan identitas kantor akuntan publiknya. Kemudian tabel di bawahnya itu berisi data mengenai data pelanggan dan nominal original dalam mata uang asingnya beserta berapa yang tercatat dalam laporan keuangannya. Jadi nominal originalnya dalam mata uang asing, sedangkan pencatatan dalam laporan keuangannya adalah dalam rupiah. Kemudian tabel sebelah kanannya itu adalah pengujian yang akan kita lakukan dengan kurs akhir tahun, berapa yang akan digunakan, tergantung apakah akan digunakan kurs tengah BI atau kurs pajak atau kurs lainnya, boleh sepanjang digunakan secara konsisten sepanjang tahun. Kemudian berapa nominal yang seharusnya dari kurs akhir dikalikan dengan original currency atas invoice tersebut. Selisihnya adalah berapa yang nilai seharusnya dikurangi dengan berapa yang tercatat dalam laporan keuangan. Selisih tersebut akan dicatat sebagai laba atau rugi atas selisih kurs di tahun berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita atas proses audit akun piutang usaha. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, saya sangat welcome untuk mendiskusikannya. Silakan menghubungi saya. Salam.